Selamat bertemu kembali dengan mata kuliah Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner untuk S1. Kali ini kita akan melanjutkan topik kuliah kita tentang survei dan kajian observasional analitik. Kali ini pada bagian kedua. Bagian ini kita akan lebih fokus membahas tentang kajian observasional. Pada bagian pertama kuliah ini, kita sudah mendiskusikan tentang kajian survei dan kajian longitudinal. Oleh karena itu, pada bagian 2 ini, kita akan lebih fokus pada 3 kajian observasional, yaitu lintas seksional, kasus kontrol, dan kajian kohort. Kita mulai dengan kajian lintas seksional. Kajian ini bertujuan untuk menyidik aras penyakit atau tingkat penyakit dan mengidentifikasi faktor penyebab penyakit. Kita ingat pada kajian survei, tujuan utama dari kajian survei adalah menghitung tingkat atau aras atau yang umum kita ketahui sebagai prevalensi. Nah, pendekatannya pada kajian lintas seksional ini mirip dengan kajian survei. Sampel kita ambil secara terencana dengan rumus 4Pi/L². Teknik pengambilan sampelnya juga dengan teknik rambang. Nah, yang membedakan adalah data yang kita kumpulkan itu lebih lengkap dan nanti analisisnya juga lebih detail, yaitu status hewan sakit atau tidak, kemudian sifat-sifat hospesnya, umur, kelamin, bangsa, dan lain sebagainya, dan juga faktor lingkungan serta agennya. Ya. Nah, kemudian perhitungan tingkat yang kita ukur atau kita hitung, yang pertama adalah tentu saja menghitung prevalensi. Kemudian kita membandingkan 2 kelompok sekaligus nanti, pada kelompok hewan sakit dan kelompok hewan yang tidak sakit, pada kelompok hewan yang terdedah faktor dan kelompok hewan yang tidak terdedah faktor. Kemudian dengan data yang kita miliki, kita akan menyidik penyebabnya. Ya. Nah, inilah yang membedakan antara survei dan kajian lintas seksional. Yang perlu kita ingat adalah pada saat kita belum melakukan kajian ini, maka kita tidak tahu situasi maupun status hewan yang kita ambil sebagai sampel. Hingga pada saat kita ambil sebagai sampel, kemudian kita uji di lab, maka kita baru tahu status kesehatan hewan itu sakit atau tidak. Demikian juga informasi tentang kondisi faktor. Apakah faktor ada di dalam sampel, hewan sampel atau tidak. Contoh apa? Contoh misalkan apakah hewan itu sudah divaksin atau tidak, itu kita belum mengetahui sebelum hewan itu kita datangi, kita ambil sebagai sampel. Ini yang kita maksud atau yang dimaksudkan dengan lintas seksional. Pada saat pengambilan sampel, kita baru tahu status hewan itu sakit atau tidak, maupun memiliki faktor atau tidak. Nanti akan kita lihat di dalam simulasi. Kemudian pengukuran asosiasi, selain kita pertama selalu menghitung chi-square-nya, keberadaan atau ada tidaknya asosiasi antara kejadian penyakit dengan faktor risiko atau faktor penyebab. Kemudian kekuatan asosiasi kita ukur dengan rasio ganjil atau odds ratio dan risiko relatif. Nah, kelebihan dan kekurangan relatif murah karena kita hanya mengambil sekali data. Kemudian kita bisa menghitung prevalensinya. Paling baik untuk mengkaji faktor hospes penyebab penyakit. Kekurangannya tentu saja kita tidak mengetahui asal-usul atau siapa duluan penyebabnya ada dulu baru muncul penyakit, atau penyakitnya
ada dulu baru kelihatan penyebabnya, karena kita tidak mengambil sekuens waktunya, kita hanya mengambil satu waktu saja. Ini menjadi satu kelemahan dari kajian lintas seksional. Langkah-langkah melakukan kajian lintas seksional, yang pertama tentu kita menentukan tujuan. Pada lintas seksional kita memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah menghitung prevalensi penyakit dan mengidentifikasi faktor penyebab atau faktor risikonya. Langkah kedua adalah kita menghitung sample size atau besaran sampel dengan rumus 4 pi per L kuadrat, ini pada tingkat kepercayaan 95%. Dan kemudian kita lanjutkan dengan teknik sampling yang kita gunakan untuk mengambil sampel, tentu saja dengan teknik random. Setelah kita menentukan 3 tahap di depan, maka selanjutnya adalah pelaksanaan di lapangannya dengan melakukan pengambilan sampel. Di sana kita akan sekaligus mendapatkan data kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan faktor risiko yang kita duga sebagai faktor penyebab, dan kemudian pengambilan spesimen yang kemudian nanti kita uji di lab atau kita melakukan diagnosis terhadap sampel hewan yang terpilih, baik itu gejala klinisnya ataupun nanti dengan mengidentifikasi atau memeriksa di laboratorium. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengujian laboratorium spesimen yang kita ambil, bisa dalam bentuk darah, feses, kerokan kulit, atau spesimen yang lain. Setelah semua data itu kita dapatkan, hasil uji kita peroleh, maka langkah selanjutnya kita membuat database dan kita analisis. Nah, dalam hal ini, pada kajian lintas seksional, selain kita menganalisis secara deskriptif untuk mendapatkan tingkat penyakit, tingkat faktor, maka untuk mengidentifikasi faktor penyebab penyakit, kita menganalisis menggunakan chi-square untuk mengetahui ada tidaknya asosiasi antara faktor penyebab penyakit dengan kejadian penyakit. Apabila kemudian ada faktor penyakit, ada asosiasinya, maka faktor penyakit tersebut kita hitung kekuatannya dengan odds ratio atau dengan risiko relatif. Dan terakhir adalah dengan melakukan pelaporan. Baik, kita coba untuk kembali ke farm kambing domba Caprino seperti contoh di bagian pertama dulu. Di dalam farm tersebut kita memiliki 6 flock yang masing-masing terbagi subpopulasinya. Nah, kalau pada kajian lintas seksional ini ya, kita anggap bahwa satu farm ini adalah farm tertutup, kemudian di setiap flock itu kita sudah memiliki nomor identitas hewan. Ya, di flock A di sana ada 10 ekor, flock B 15 ekor, flock C ada 12 ekor, flock D 11 ekor, flock E 9 ekor, dan flock F 8 ekor. Dan setiap individu hewan atau kambing domba di semua flock itu sudah ada nomor identitasnya. Ini yang kita sebut sebagai kerangka sampling. Nah, kalau ada farm atau kondisi seperti ini, kita mudah melakukan random. Oleh karena itu, nanti supaya sebagai contoh tidak terlalu rumit, maka teknik random yang akan kita ambil dengan teknik random sederhana. Nah, sekarang bagaimana menghitung dan menentukan sampel? Kita masih menggunakan asumsi yang dulu kita gunakan pada saat uji survei. Yang pertama adalah kita menentukan besaran sampel dulu dengan rumus 4 pi per L kuadrat.
Asumsi prevalensi kita pakai 3%, sehingga setelah kita hitung kita butuh 46 ekor. Namun jumlah ini lebih besar dari seluruh populasi kambing domba yang ada di farm Caprino. Oleh karena itu kita justifikasi, kita gunakan rumus yang untuk memperkecil besaran sampel, dan kita peroleh 27 ekor sampel. Kemudian cara kita merandom, kita gunakan perangkat yang ada di internet, ya. Kemudian nanti kita pilih sesuai dengan angka yang muncul di generator random sample atau random number. Nah, di dalam vlog A sampai F kita sudah memiliki jumlah hewan yang ada, tinggal kita memberi nomor sampel, ya. Kemudian tadi sudah kita ilustrasikan di slide sebelumnya, sehingga kita tinggal menentukan nanti hewan mana yang terpilih sebagai sampel. Ini adalah hasil randomisasi dengan menggunakan perangkat yang tadi sudah saya tunjukkan di slide sebelumnya. Terpilih 27 nomor yang nanti kita ambil sebagai sampel dari 0, 1, 2 seterusnya, dan terakhir adalah nomor identitas kambing atau domba nomor 59. Baik, sekarang kita coba ilustrasikan bagaimana kajian lintas seksional itu dikerjakan. Seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pada kajian lintas seksional kita belum mengetahui sama sekali status kesehatan hewan maupun keberadaan faktor pada setiap individu sampel yang nanti kita pilih sebagai sampel untuk kita ambil datanya. Nah, misalkan di sini, sampel pertama individu kambing nomor 00. Pada saat kita mengambil data ke lapangan, barulah kita tahu, oh ternyata sampel pertama ini adalah kambing jenis PE, jenis kelaminnya betina, dan umurnya 5 tahun. Kemudian status kesehatannya juga nanti baru kita ketahui setelah kita periksa spesimen yang diambil, misalkan adalah kerokan kulit, karena kita mencoba untuk melakukan kajian tentang skabies. Demikian juga pada individu hewan yang lain yang terpilih sebagai sampel. Sampel kedua, ketiga, dan seterusnya, barulah kita tahu informasi tentang ternak atau data ternaknya di sana. Ya, setelah semua sampel kita ambil, barulah informasi itu kita peroleh. Demikian juga setelah semua spesimen kita periksa atau kita melakukan diagnosis penyakit pada setiap individu sampel, maka baru kita ketahui status penyakitnya. Nah, pada contoh kali ini, di sini kita ketahui ada 6 ekor hewan dari sampel yang terpilih itu positif menderita skabiesis. Ya. Nah, jadi pada kajian lintas seksional, status kesehatan hewan berpenyakit atau tidak, memiliki faktor atau tidak, itu baru kita ketahui setelah sampel kita periksa di lapangan. Tahap selanjutnya adalah membuat database. Semua sampel yang kita periksa, kita buat database-nya. Berbeda dengan data survei, maka database untuk kajian lintas seksional itu kita lengkapi dengan faktor risiko, ya. Diagnosis skabiesnya apa, jenis kelaminnya apa saja, umurnya berapa, jenis kambingnya apa, kemudian status
kesehatannya tadi, diagnosis terhadap skabiesnya. Ini lanjutannya, ya. Kelanjutannya seluruhnya adalah 27 sampel. Kemudian kita lanjutkan dengan analisis data. Seperti sudah saya sampaikan bahwa pada kajian lintas seksional, tujuan pertama kita adalah mengetahui prevalensi skabies. Ya, kita tahu pada contoh ini ada 6 hewan yang positif dari 27 ekor sampel, sehingga kita tahu ada 22,2% skabiesis pada farm caprino. Kemudian untuk menganalisis faktor penyebab atau faktor risikonya, maka kita hitung chi-square-nya. Ada tidaknya asosiasi. Pada contoh di atas, maka kita bisa mengetahui apakah ada asosiasi kejadian skabiosis dengan jenis kelamin. Apakah ada juga hubungannya dengan jenis atau tipe kambing, apakah pada kambing PE atau pada domba misalkan. Apabila ada asosiasi, kita ingat apabila chi-square itu lebih dari 3,48 pada confidence interval 95% atau alpha 5%, maka di situ kita bisa nyatakan adanya asosiasi. Kemudian kita lanjutkan dengan penghitungan kekuatan asosiasi, menghitung odds ratio-nya, dan juga risiko relatif. Nah, demikianlah kalau kita melakukan kajian lintas seksional, sekali lagi kelebihan dan kekurangannya adalah lebih murah, dapat menghitung prevalensi, dan dapat mengkaji faktor hospes penyebab penyakit. Ya, namun kajian ini memiliki kelemahan karena tidak bisa menghitung atau tidak bisa menyimpulkan sebab akibat. Ya, kita hanya bisa menunjukkan ada tidaknya asosiasi dan kekuatan asosiasi itu. Kajian selanjutnya adalah kajian kasus kontrol. Nah, tujuan kajian kasus kontrol ini adalah menyidik penyebab penyakit, ya, menyidik penyebab penyakit. Pada kajian ini, cara kita menyidik penyebab penyakit, maka kita akan membandingkan kelompok hewan yang sakit atau kasus dan kelompok hewan yang tidak sakit atau kelompok kontrol. Sampel tidak terencana, ya, purposif. Ya. Kenapa? Karena kita menentukan hewan sakit itu berdasarkan ya apa adanya, mana saja hewan yang sakit kita ambil sesuai penyakit yang kita kaji tentu saja. Demikian juga untuk menentukan kelompok yang tidak sakit atau sebagai kontrolnya, kita punya kriteria tertentu. Ya. Kemudian data yang kita kumpulkan apa? Yang pertama adalah data kelompok hewan yang sakit sebagai dasar dari kajian ini. Kemudian kita kumpulkan juga data hewan yang tidak sakit sebagai kelompok kontrol. Selain itu, dalam kajian ini juga kita akan mendapatkan atau mencari informasi sifat-sifat hospes dan juga faktor-faktor lingkungan sekalian juga agen. Nah, dua hal ini, sifat hospes maupun faktor lingkungan, inilah yang nanti akan kita kaji sebagai faktor penyebab penyakit. Perhitungan tingkat yang kita peroleh adalah tingkat faktor pada masing-masing kelompok. Ya, tingkat faktor pada masing-masing kelompok. Berapa faktor, berapa hewan yang memiliki faktor pada kelompok hewan yang sakit,
dan berapa hewan yang memiliki faktor pada kelompok hewan yang tidak sakit. Ini nanti sebagai perhitungan pada kajian kasus kontrol ini. Asosiasi kita ukur dengan chi-square, kemudian kekuatan asosiasi kita ukur dengan odds ratio atau rasio ganjil. Kelebihan dari kajian kasus kontrol adalah murah dan cepat, kemudian tujuan utamanya adalah menyidik wabah, ya, menyidik wabah. Jadi faktor penyebabnya itu kita sidik sebagai apa, nah, penyebabnya apa sehingga muncul penyakit ini. Kajian ini cocok untuk penyakit-penyakit langka atau penyakit-penyakit yang terjadi secara akut. Contohnya apa? Kejadian kematian karena antraks. Kajian tentang antraks itu, kemudian kajian tentang penyakit rabies yang didasarkan pada hewan-hewan yang sakit atau positif rabies, dan seterusnya. Namun kekurangannya adalah kita tidak bisa menunjukkan urutan waktu antara faktor dan penyakit. Ya. Kita tidak tahu, karena kita hanya melihat pada data berdasarkan kejadian penyakitnya dulu, ya, sehingga urutannya kita tidak bisa menjelaskan. Namun bahwa faktor penyebabnya apa, kajian inilah yang memiliki pendekatan yang terbaik untuk menyidik penyebab penyakit. Sebagai contoh, kita lihat dari satu kasus yang diambil dari Kabupaten Sumbawa tentang kasus antraks. Ini diteliti oleh Dr. Agus Sumantri pada tahun 2010. Ya. Data yang diperoleh dari tahun 2002 sampai 2009 tercatat total ada 31 ekor sapi, 25 ekor kerbau, 3 ekor kuda, dan 8 ekor kambing yang menderita antraks, positif antraks. Nah, kasus pada manusia juga tercatat pada tahun 2002 ada 6 orang, 2004 22 orang, kemudian 2005 14 orang, 1 meninggal, kemudian 2006 ada 9 orang juga tertular kasus antraks. Nah, kita coba kalau dengan kasus ini bagaimana kita melakukan kajian kasus kontrol. Informasi ini adalah informasi awal dan sangat penting di dalam melakukan kajian kasus kontrol. Karena apa? Data inilah yang kemudian nanti kita gunakan dan kita lacak dari setiap kasus, kita coba dekati, kita ambil informasinya dari pemilik ternak yang pada saat itu hewannya menderita atau mati karena antraks. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kajian kasus kontrol, pertama tujuannya jelas mengidentifikasi penyebab penyakit, kemudian menghitung sampel size-nya atau besaran sampel. Nah, kita menggunakan rumus besaran sampel untuk menyidik penyebab penyakit. Oleh karena itu, kita membutuhkan asumsi kejadian atau tingkat penyakit pada kelompok yang atau pada daerah yang memiliki kasus dan pada daerah yang bebas atau kelompok kontrolnya. Kemudian teknik samplingnya kita menggunakan pendekatan purposif dengan tujuan tertentu. Tujuan tertentunya adalah hewan yang sakit dan hewan yang tidak sakit. Ya, kita ambil. Nah, bagaimana kita mengungkap adanya faktor penyebab? Maka kita butuh peralatan atau perangkat untuk menggali informasi itu
dengan menggunakan kuesioner. Apa saja faktor yang kita coba gali? Misalkan status vaksinasi dari setiap individu sampel, baik pada kelompok kasus maupun pada hewan-hewan kelompok kontrol. Demikian juga dengan faktor yang lain, misalkan cara beternaknya, jenis kelaminnya, lokasi kematian, dan seterusnya. Nah, yang perlu diingat juga adalah pada saat kita menentukan sampel untuk kontrol, maka harus ada matching factor atau faktor yang disesuaikan atau disejajarkan dengan kasus. Misalkan apa? Kita menggunakan matching factor jenis atau bangsa hewan yang sakit atau yang menjadi penderita. Maka nanti setiap hewan atau spesies hewan yang menderita itu kita cari padanannya atau hewan kontrolnya sama. Ya, misalkan sapi penderitanya, maka kontrolnya nanti juga sapi. Kalau kuda berarti kontrolnya nanti juga kuda, dan seterusnya. Ini yang kita sebut sebagai matching factor. Ya. Nah, tadi detailnya bagaimana nanti akan kita lihat. Ya, ilustrasinya seperti ini. Ada 67 kasus antraks, maka kita setidak-tidaknya juga mengumpulkan 67 kasus kontrol, ya, 67 sampel, ya, 67 sampel untuk kontrol. Matching factornya apa? Misalkan spesiesnya kita ambil, walaupun ada macam-macam yang bisa kita gunakan, tetapi nanti semakin banyak matching factor yang harus kita penuhi, maka semakin sulit kita akan mendapatkan hewan kontrolnya. Ya. Dan faktor apa saja yang akan kita kaji sebagai penyebab ini berdasarkan informasi atau literatur yang kita baca. Misalkan adalah vaksinasi, cara pemeliharaan, sumber air minumnya, musim, asal ternak, lokasi pemeliharaan, sumber minum, dan lain sebagainya. Itu kita cari nanti dengan menggunakan kuesioner. Nah, kita asumsikan kasus itu terjadi di 4 kecamatan, ya, di kasus antraks tadi, kecamatan 1, 2, 3, dan 4. Informasi pertama, kita memiliki hewan-hewan kasus, ya. Di kecamatan 1 ada sekian ekor, ya. Dari contoh kasus di Sumbawa itu 31 ekor sapi, ya, 31 ekor sapi, ya. Nah, setiap individu sapi yang positif, yang sakit, maka kita kumpulkan informasinya, ya. Kita kumpulkan, kita data dengan kuesioner tadi. Setiap individu yang menjadi kasus, ini hanya kita contohkan ada beberapa, tetapi sesungguhnya semua hewan sebagai kasus ini, ya, ada 31 ekor sapi, 25 ekor kerbau, 3 ekor kuda, dan 8 ekor kambing. Semua data kita kumpulkan, data ternak, berdasarkan kuesioner yang kita miliki. Ya. Di semua hewan ini kita ambil datanya. Totalnya adalah 67 sampel sebagai kasus. Setelah kita lanjutkan dengan pengambilan data kontrolnya atau hewan yang tidak sakit. Dalam hal ini saya menggunakan matching factor atau faktor yang kita sepadankan adalah spesies saja. Jadi kalau pada kasus tadi kita punya 31 ekor sapi, maka kita juga harus mengambil 31 ekor sapi yang sehat. Ya, yang sehat.
ya, kemudian 25 ekor kerbau, 3 ekor kuda, dan 8 ekor kambing. Kemudian kita kumpulkan datanya. Nah, dalam hal ini kita berusaha mendapatkan hewan-hewan sebagai kontrol ini adalah yang berasal dari lokasi yang sama atau setidak-tidaknya berdekatan dengan lokasi tersebut. Ya, sehingga kita bisa mengidentifikasi apakah ada faktor-faktor yang nanti memang menjadi pemicu munculnya penyakit ini di daerah tersebut. Nah, pada umumnya kelemahan dari kajian ini adalah mendapatkan informasi yang tepat. Karena kalau kita ingat tadi datanya dari 2002 sampai 2009. Jadi lebih kurang ada 8 tahun, sehingga daya ingat pemilik hewan atau peternak itu terkadang menjadi faktor penting adanya bias informasi, karena mungkin pemilik dari 8 tahun lalu hewan yang mati karena antrak itu sudah lupa bagaimana kejadian detailnya. Ini salah satu kelemahan dari pendekatan kajian kasus kontrol. Selanjutnya, setelah kita memiliki mengambil data, seperti biasa kita membuat database, ya, database-nya, ya, masing-masing kelompok kita pilih, ada kelompok kasus, kemudian kelompok kontrolnya, kemudian nanti kita perhitungkan, ya, seluruh data yang kita miliki, kemudian kita hitung berapa faktor yang pada masing-masing grup. Misalkan tadi ada dari kelompok kasus yang divaksin itu dari 67 sampel yang diambil hanya ada misalkan 5 ekor, ya, divaksin antraks. Sementara di kelompok yang tidak terjadi kasus atau kelompok hewan yang sehat itu dari 67 misalkan semuanya itu sudah divaksin misalkan, ya, sehingga kita bisa menghitung tingkat faktor dari masing-masing kelompok kasus dan kelompok kontrol. Kemudian setelah itu kita bisa hitung asosiasi kejadian penyakit, ya, chi-square-nya dan kekuatan odds ratio. Nah, kalau pada penghitungan tingkat faktor tadi kita hanya pada masing-masing kelompok, kelompok kasus ataupun kelompok kontrol, tetapi pada penghitungan asosiasi dan kekuatan asosiasi maka kita menggunakan semua data, baik kelompok kontrol maupun kelompok kasus, ya, dengan menggunakan tabel 2x2. Untuk mengetahui adanya asosiasi ataupun kekuatan asosiasinya. Ya, tadi kita sudah mendiskusikan bagaimana kajian kasus kontrol itu dikerjakan. Kita lanjutkan dengan kajian observasional ketiga, yaitu kajian kohort. Nah, tujuan dari kajian kohort ini adalah untuk menyidik atau mengetahui pengaruh faktor terhadap kejadian penyakit. Jadi, bagaimana suatu faktor itu dapat mempengaruhi munculnya penyakit pada satu populasi. Nah, oleh karena itu, dalam kajian ini kita akan membandingkan dua kelompok juga. Ya. Yang satu kelompok itu kita beri faktor atau kita beri pendedahan, ya, kita expose dengan faktor, dan satu kelompok itu tidak kita expose dengan faktor. Kemudian kita amati pada rentang waktu tertentu untuk bisa kita lihat kejadian penyakitnya. Munculnya penyakit berapa dari masing-masing kelompok tadi. Nah, dalam kajian kohort ini maka dalam teknik pengambilan sampel kita
menggunakan pendekatan terencana dan rambang. Ya, tetapi rambangnya nanti kita pilih untuk masing-masing kelompok, baik yang diberi faktor maupun yang tidak diberi faktor. Dan data yang kita kumpulkan kelompok hewan yang sakit maupun yang tidak sakit pada masing-masing kelompok, ya, dan sifat-sifat hospes, lingkungan, dan agennya. Nah, pada kajian kohort ini maka yang perlu kita ingat, di awal kajian kita berusaha mendapatkan hewan itu semua dalam kondisi sehat, ya, tidak sakit, sehingga kita bisa menghitung berapa hewan yang sakit pada akhir dari kajian. Perhitungan tingkat prevalensi dari masing-masing kelompok, ya, dan juga kita bisa menghitung insidensinya. Kenapa? Karena kita menghitung 2 kali setidak-tidaknya, mendapatkan sampel atau data itu 2 kali. Ya, awal dari kajian dan akhir dari kajian. Ini yang kita lakukan pada kajian kohort. Sehingga kita bisa menghitung kekuatan asosiasinya. Selain asosiasi, tentu saja kita bisa menghitung kekuatan asosiasinya baik dengan risiko relatif maupun dengan rasio ganjil atau odds ratio. Kelebihan dari kajian kohort ini, kita bisa menunjukkan urutan kejadian. Jadi, bagaimana faktor itu menunjukkan atau memunculkan penyakit. Ya, jadi sebab akibat dari munculnya penyakit kita bisa perlihatkan. Demikian juga kita bisa menghitung tingkat insidensinya atau laju penyakit. Itu juga bisa kita hitung karena kita mendapatkan atau mencari data setidak-tidaknya 2 kali. Kekurangannya tentu saja ini lebih mahal, ya, karena waktu pengambilan data juga setidaknya 2 kali. Kita harus memelihara hewan itu cukup lama, sehingga biayanya juga lebih mahal dibandingkan kajian yang lain. Ya, bagaimana langkah-langkah kajian kohort itu kita lakukan? Yang pertama, tentu tujuan kita tetapkan dulu. Misalkan saja mengetahui pengaruh faktor terhadap kejadian penyakit penyakit SE kah atau penyakit skabies kah atau yang lain. Kemudian langkah kedua adalah menghitung besaran sampel. Sama seperti kajian kasus kontrol, maka kajian kohort ini kita menggunakan besaran sampel dengan rumus menyidik faktor penyebab atau menggunakan berkelompok. Ingat bahwa besaran sampel yang dihitung itu untuk masing-masing kelompok. Ya, N yang terhitung itu untuk masing-masing kelompok. Jadi keseluruhan nanti besarnya setidak-tidaknya atau minimal adalah 2N untuk semua populasi dalam kajian ini. Kemudian teknik samplingnya dengan random, berbeda dengan kasus kontrol. Ingat, kalau teknik sampling pada kohort itu dilakukan dengan random. Kemudian tetap kita menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan informasi yang lain, faktor-faktor lain yang bukan menjadi faktor yang kita berikan pada masing-masing kelompok atau faktor perlakuan. Sebagai contoh ini, ya, faktornya adalah vaksin SE, ada kelompok hewan yang kita beri vaksin SE, yang satunya kita tidak beri vaksin, kita berikan pada kelompok pertama adalah 500 ekor sapi yang kita beri vaksin, kemudian yang lain 500 ekor juga, setidaknya 500 ekor sapi yang kita beri placebo atau tidak divaksin. Kemudian faktor lain yang kita amati, misalkan umur, jenis kelamin, kemudian musim, dan lain sebagainya. Kemudian parameter yang kita ukur juga adalah kejadian penyakit SE pada akhir dari kajian.
Nah, tentu saja penempatan dari dua kelompok hewan ini berada di wilayah yang risiko kejadian SE-nya tinggi. Ya. Nah, pada ilustrasi ini kita melihat ada dua kelompok hewan yang divaksin, ya, yang satunya tidak divaksin, yang sebelah kiri ini divaksin, dan yang sebelah kanan ini tidak divaksin. Nah, kondisi awal kita lihat semuanya dalam kondisi sehat, tidak ada yang sakit. Setelah beberapa waktu kemudian kita amati, pengamatan pertama itu pada kelompok yang divaksin ada satu hewan yang sakit, misalkan, sedangkan pada kelompok hewan yang tidak divaksin digambarkan di sana ada 40 ekor hewan yang sakit atau 40 sapi yang sakit. Ini pada kondisi pertama. Ya. Kemudian pengamatannya dilanjutkan lagi dengan pengamatan kedua. Pada pengamatan kedua, pada kelompok hewan yang divaksin itu hanya ada satu ekor yang kemudian sakit. Sedangkan pada kelompok hewan yang tidak divaksin, pada pengamatan kedua ada 80 ekor yang sakit. Dan seterusnya, sampai akhir dari kajian kohort ini dilakukan. Nah, kita bisa melihat nanti bagaimana perhitungan masing-masing kelompok. Ya. Selanjutnya, dari data yang kita peroleh di lapangan, kita masukkan menjadi database. Ya. Pada kajian atau pengambilan data pertama, berapa dari kelompok hewan yang divaksin itu kemudian sakit, tadi digambarkan satu, kemudian berapa dari kelompok hewan yang tidak divaksin, itu yang kemudian menjadi sakit. Dan kita database, kita buat database-nya, selanjutnya kita lakukan analisis. Nah, pada analisis data, yang kita analisis pertama adalah tingkat penyakit pada kelompok faktor dan non-faktor. Berarti tingkat penyakit pada kelompok yang divaksin dan kelompok yang tidak divaksin. Ya. Kalau pada pengamatan pertama, dari yang tidak divaksin tadi, ada 40 ekor yang sakit, sedangkan yang divaksin ada satu ekor yang sakit. Kemudian pada pengamatan kedua ada satu ekor yang baru yang sakit pada kelompok yang diberi vaksin dan ada 80 ekor sapi yang sakit yang baru ya pada kelompok yang tidak divaksin. Sehingga kita bisa menghitung insidensi penyakit pada masing-masing kelompok faktor. Dari sebelum pengamatan, sebelum ada perlakuan atau awal kajian ini dilakukan, pengamatan pertama maupun pada pengamatan kedua, kita bisa menghitung setiap tahap itu dengan insidensi masing-masing. Kemudian secara keseluruhan kita juga bisa menghitung asosiasi penyakitnya dengan faktornya dengan chi-square dan juga menghitung kekuatan asosiasi risiko relatif dan juga rasio ganjil atau odds ratio-nya. Ya, sekali lagi untuk menekankan bahwa pada kajian kohort itu lebih pada mengetahui pengaruh faktor terhadap kejadian penyakit. Kemudian kita bisa menghitung prevalensi kelompok terdedah faktor maupun yang tidak terdedah faktor, sekaligus juga kita bisa menghitung insidensinya. Kemudian asosiasi penyakit, kita bisa hitung risiko relatif dan rasio ganjilnya. Kelebihannya adalah kita bisa memberikan, kajian kohort bisa memberikan urutan kejadian dan memberikan tingkat insidensi. Kekurangannya adalah kajian ini butuh waktu yang cukup lama dan juga mahal.
Nah, kita sudah selesai dengan topik kuliah kita hari ini atau kali ini, survei dan kajian observasional analitik bagian 2. Untuk itu, silahkan tulis nama dan nomor induk mahasiswa pada kolom komentar dan berikan jawaban kuis pada kali ini. Sebutkan jenis kajian epidemiologi observasional yang sudah dijelaskan dalam tayangan ini. Akhir dari kuliah topik ini, sekali lagi kami ingatkan, silahkan untuk dipelajari lagi, buka lagi textbook yang kami sudah sarankan, kami tawarkan. Sekali lagi, selamat belajar dan semoga bermanfaat. Selamat bertemu kembali di lain waktu.